Selanjutkan ku penungkunan selanjutnya. Enda penungkunan si biasanya menarik anak muda. Bagian danin. Bagian danin apa? Jodoh bastan Tuhan nge entah bastan manusia atau jodoh sidat kerjasama antara manusia ras Tuhan. Jawaban paling mantap jenda kerjasama manusia ras Tuhan. Lana beci salah. Enda merusur jawaban, enda jawaban playboy adi niku. Enda mereka lah jawaban, mana nak beci salah? Kai ban kena salah na ya. Iya aku ban pilipin Tuhan. Makana bahacir jabu. Manggombarin aku katakan. Makerja sama Tuhan ni rekan. Iya aku merenda kuasahakan kin ku tulislah bas Facebook bagi akhirnya kudahi kubaba bakso makan aku ngorjabu merenda dia magutak katakan kanga melikang usahata enam jawaban playboy. Jadi bastan Tuhan entah bastan manusia, entah kerjasama Tuhan ras manusia. Menda ma, uga disada pela betul. Coba kalian anak muda, bacikin sada pela betul. Jadi menguga, mangga siwan, lewat dia. Enda perlu kali kalau lewat gelana entah enda asli. Jadi jodoh bastan Tuhan entah bastan manusia, entah kerjasama Tuhan ras manusia. Aku jawab sesada pelang. Adi bagi, waktu Joshua bersiap menyeberangi sungai Jordan, lit sekala dilaki, buat na pedang na. Rani na Joshua, kamu lawan atau kawan? Sebab naman Joshua ading kondarat pedang dongan entah musuh. Nina ngerana aku pemimpin du. Bagai kape Yohanes pasal siwa lit pentang tang na tubuh nari. Nina murid man Yesus enda dosa entah dosa orang tuana. Sada pelang nina Tuhan. Engkau maka ku katakan enda, si batasi Tuhan dai alu pikiran tasi terbatas. Tapi Alkitab ikatakan perjabun enda lenga ia nepa manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 Tuhan bermusyawarah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka menguasai seluruh ternak, ikan, burung di udara. Dan berfirmanlah Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Enda, lengah Tuhan mencipta. Tuhan menciptakan cakarya nusur bangun nabas tanah nari patung Adam ibrekena nabas kehidupan. Jadi bas pikiran Tuhan ngolit perjabun untuk manusia beranak cucu memenuhi bumi. Jadi tujuan perjabunnya ada si pemena gelahna manusia berkembang biak. Makana jadi kena dilaki ras diberu. Jadi perjabun mesti dilaki ras diberu. Orang kan indu, nama tak kaming pak. Belum tentu. Karena dunia ini hari ini bodoh, makin bodoh. Banyak di Eropa, di Amerika, sebagian di Asia, laki-laki dan laki-laki diberkati di gereja. Jadi pertama pernikahan dilaki diberu. Pedoakan gua. Sada dilaki, sada diberu. Enak petah kami induka lang. Antarang kang kala sada dilaki, dua di Bruna. Oke. Si herana lika diberu, dua ka dilaki na bagi.
variasi lah. Tapi kasih ku katakan dah beranak cucu lah. Enda disebutkan Paulus bas Kisah Rasul pasal 17 kita baca. Kenapa saya mengutip Kisah Rasul 17 ini? Karena di sini Paulus mengatakan kepada orang-orang Athena bahwa manusia itu dulu hanya satu. Tapi sekarang banyak termasuk kita karena beranak cucu. Dan yang menarik di sini, Tuhan mengatur tempat dan musim lahir. Jadi kita tidak pernah memilih kapan dan di mana kita lahir. Walaupun hari ini sepertinya bisa kita pilih, ada orang pilih tanggal anaknya lahir di Sesar, itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Jadi jikalau tempat dan waktu lahir kita itu dalam rencana Tuhan, ini bukan saja orang percaya, ini Paulus berkata kepada orang Athena, orang kafir, orang penyembah berhala, demikian seluruh kelahiran umat manusia, walaupun kadang-kadang itu dalam perkosaan, dalam dosa manusia, itu ada rencana Tuhan. Dengan ini berarti orang tua yang melahirkan anak ini ada dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Jadi orang percaya dia harus bergumul di hadapan Tuhan bagaimana kelahiran anak cucu mereka dalam rencana Tuhan. Dan ini dikasih tahu Paulus kepada orang Korintus, kalau ada suami atau istri satu belum percaya, jangan bercerai. Karena kalau bercerai, bagaimana anak-anakmu itu menjadi anak-anak yang kudus? Jadi pertama itu, pernikahan itu berhubungan dengan keturunan. Ini tidak segampang yang kalian pikirkan. Kalian kesepian gitu. Orang posting foto berdua di Bali, ada di Bali aku kapan itu? Bukan segampang itu. Ini berhubungan dengan keturunan. Dan kisah dalam Alkitab yang paling terperinci dituliskan tentang pernikahan itu, pernikahan Ishak dan Rebeka. Dan Abraham sebagai penerima janji bahwa melalui keturunan Abraham seluruh bumi akan beroleh berkat, Abraham sangat ketat dalam pernikahan Ishak. Dan Abraham di sini tidak mengizinkan Ishak anaknya kembali ke daerah Ur Kasdim. Dan Abraham sendiri pun tidak mau ke sana. Karena bukan di sana janji Tuhan akan digenapi, tapi di Kanaan. Jadi bagaimana? Tuhan memberikan iman kepada Abraham. Abraham percaya Tuhan menyediakan pasangan hidup bagi Ishak. Jadi banyak orang cerita iman Abraham, tapi jarang diungkap iman Abraham tentang jodoh. Bukan saya, tapi Abraham berkata kepada salah satu budaknya, pergilah engkau kepada kampung, rumah, tempat tinggal nenek moyangku. Carilah di sana istri untuk anakku Ishak. Budaknya itu, bagaimana aku bisa tahu? Dan kalau aku ketemu, kalau dia tidak mau kebawa ke sini, bagaimana? Kata
budak Abraham. Abraham panggil budaknya, bersumpahlah, peganglah kakiku ini, paha. Ini artinya apa? Budak itu harus taat kepada Abraham sebagai Tuhan. Jangan engkau ambil istri untuk anakku orang Kanaan ini. Engkau harus pulang ke tanah leluhurku. Engkau akan dipimpin malaikat Tuhan bertemu dengan yang disediakan Tuhan. Jadi kenapa tadi saya berkata bukan dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan manusia, bukan kerjasama Tuhan dan manusia? Karena dalam Alkitab jodoh, teman hidup, ada pimpinan Tuhan. Maksudnya kayak mana? Apakah ini artinya dalam tangan Tuhan? Alkitab menulis pimpinan Tuhan karena berhubungan dengan keturunan, di mana lahir dan kapan lahir. Ini ada dalam rencana Tuhan. Jadi jodoh itu bagaimana? Saya kunci di sini. Orang percaya mesti mengakui pernikahan itu suami istri, satu suami satu istri. Itu kata Paulus. Jikalau engkau tidak tahan bertarak, milikilah istri dan suami. Suami mempunyai satu istri. Jadi bagi jemaat Korintus itu disarankan Paulus menikah itu karena takut jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan mungkin kalian kaget. Michael Mangelo itu satu pendeta dari kaum Injili pernah buat penelitian. Orang percaya di Amerika laki-laki menikah karena kebutuhan seks. Ini bukan orang duniawi ya. Orang percaya. Jadi kebutuhan seks menikah, apakah itu salah? Paulus juga menyarankan. Kok Bapak berkata demikian? Karena kita sok rohani gitu. Jadi kalau tidak bisa, jatuh terus, minta pimpinan Tuhan. Bertemu dengan yang dipimpin Tuhan. Saya menolak dengan 100% orang percaya dia berhak memilih teman hidupnya. Jadi bagaimana? Saya yakin orang percaya ada pimpinan Tuhan teman hidupnya. Karena orang percaya diselamatkan karena ada tujuan rencana Tuhan. Ini dalam Efesus 2 ayat 10. Kita diselamatkan supaya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi laki-laki orang percaya bertobat perlu penolong untuk menolong laki-laki ini sampai kepada rencana Tuhan. Rencana apa itu? Termasuk melahirkan anak. Itu panggilan. Termasuk supaya dia hidup kudus. Itu juga panggilan Tuhan. Jadi harus satu laki satu perempuan. Dan Paulus berkata dalam Korintus, tidak ada persekutuan baik Allah dengan rumah berhala. Baik Allah orang Kristen, rumah berhala, orang yang tidak Kristen, orang yang tidak percaya. Jadi menikah itu panggilan Tuhan untuk melahirkan keturunan supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan dan untuk menolong suami sampai kepada rencana Tuhan. Jadi bagaimana saya tahu itu pimpinan Tuhan? Di sini ada pergumulan. Karena yang menikah itu sama-sama pribadi. Ada keyakinan satu pribadi, ada keyakinan pribadi yang lain. Ini mesti sama-sama mengimani.
Dan masalahnya saya lihat dalam pemuda-pemudi Kristen, laki-laki ini mengimani, inilah teman hidupku. Tapi si perempuan ini bilang, enggak kau, yang kuimani itu katanya. Lalu si perempuan ini lagi bilang sama laki-laki ini, kudoakanlah abang, kuimani abang. Laki-laki ini, aku enggak pernah kau kuingat pun katanya. Jadi kenapa susah? Karena kedua pribadi ini harus sama-sama beriman. Mereka, si laki-laki mengimani, si perempuan inilah yang dipimpin Tuhan. Si perempuan ini pun mengimani, si laki-laki inilah yang dipimpin Tuhan. Itu masalahnya. Jadi kenapa bisa begitu? Ini yang saya sebut tadi. Pertumbuhan rohani kita diproses Tuhan. Sebenarnya sudah ada dalam rencana Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Tapi godaan daging ini terus melawan pimpinan Tuhan. Sampai nanti habis menyerah taat kepada Tuhan. Baru itu terjadi. Si laki-laki menerima perempuan ini anugerah Tuhan bagi dia. Dan perempuan ini juga menerima laki-laki. Ini anugerah Tuhan bagi dia. Jadi untuk melewati proses pengudusan ini, supaya laki-laki dan perempuan ini bisa bersehati menerima, kedua belah pihak memang dipimpin Tuhan, disitulah bertemu. Jadi kok gitu jawabnya? Karena dalam Alkitab, pernikahan itu berhubungan dengan keturunan, pernikahan itu berhubungan dengan rencana Tuhan, dan karena ini, dalam Alkitab ada pimpinan Tuhan. Saya tidak berkata, karena ada orang menyalahkan, cuman keselamatan predestinasi, jodoh tidak predestinasi. Tapi saya bertanya, kalau keselamatan predestinasi, tujuan keselamatan menggenapkan rencana Tuhan, bukankah untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam predestinasi Allah? Kalau kalian gak mengerti susah, tapi kalau kalian mengerti bisa. Predestinasi, pemilihan karena ada tujuan akhir, rencana Allah. Untuk sampai kepada tujuan akhir rencana Allah, perlu penolong dan perlu ditolong. Bukankah untuk sampai kepada rencana Allah ada pimpinan Allah? Ini tak mungkin tidak. Ini tak mungkin tidak. Karena kalau kita menolak ini, kita menolak pemilihan atas diri kita dan tujuan kekal. Jadi pernikahan ada tujuan kekal, ada. Dan dalam Petrus dikatakan suami istri akan menerima kemuliaan bersama di sorga. Bukan berarti ada pernikahan di sana, tapi suami istri ini ada upah kemuliaan sama di sorga. Istri saya mungkin senang di sini. Betul, ada kemuliaan di sorga yang diterima pasangan. Jadi di sana masih ada pasangan? Tidak. Tidak ada pernikahan, tidak ada suami istri, tidak ada gender lagi di sana seperti malaikat. Tapi ada dikatakan Alkitab, suami istri menerima kemuliaan. Dan saya percaya itu genap rencana Tuhan. Jadi untuk genap rencana Tuhan, tak mungkin tidak Tuhan campur tangan dalam pernikahan. Kalau kita tidak mengakui Tuhan campur tangan dalam pernikahan, bagaimana kita bisa mengakui satu rambut jatuh pun dalam tangan Tuhan? Jadi kalian anak muda, ingat ada rencana Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Satu istri, satu suami. Perempuan, laki-laki, sama-sama lahir baru. Dan ini dipimpin Tuhan. Bagaimana dipimpin Tuhan? Mereka sama-sama yakin. Kalau ini belum ketemu, jangan coba-coba. Biarlah waktu dalam
pengudusan Tuhan, kedua pribadi ini sama-sama beriman. Karena menurut penilaian saya, kesulitan pernikahan dalam umat Tuhan, pemuda-pemudi, tidak sama beriman. Yang ini beriman sono, yang sono beriman sini, yang ini beriman sana. Masa gitu Tuhan salah bikinnya? Yang ini beriman ke sana, yang sana. Nggak mungkin. Tuhan sudah beranugerah akan mempertemukan itu. Tapi biarlah kedagingan-kedagingan kalian itu disucikan Tuhan. Nah, sehingga tiba waktu Tuhan, kalian boleh satu pemuda, satu pemudi sama-sama beriman. Ya, kita doakanlah. Terima kasih. Ya, jadi ternyata jodoh bukan di tangan Tuhan atau di tangan manusia atau kerjasama antara Tuhan dan manusia, tetapi dipimpin oleh Tuhan.